Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3, Latsar CPNS BMKG Angkatan 21. Pada tugas kali ini, kami melakukan wawancara pada 3 narasumber yang berbeda tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Berikut cuplikannya. Baik, untuk yang langsung saja, untuk yang pertama adalah pertanyaannya, apa yang Bang Riki ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut pendapat saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara. Pertanyaan pertama, Mas, apa yang Mas ketahui tentang wawasan kebangsaan? Untuk wawasan kebangsaan sendiri itu sebenarnya cara perspektif kita terhadap lingkungan negara ini dan kebangsaan ini. Tapi seperti cara pandang aja sih kalau menurut saya. Iya. Jadi seperti bagaimana sudut pandang kita terhadap keadaan Iya, negara seperti itu. lingkungan negara yang didasari oleh Pancasila sama UUD 45. Oke. Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah pengetahuan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bagaimana cara pandang warga Indonesia terhadap negaranya sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa penting kita perlu mengetahui wawasan kebangsaan? Sangat penting. Baik, Mas. Untuk pertanyaan kedua, seberapa penting, Mas, kita perlu mengetahui tentang wawasan kebangsaan itu sendiri? Menurut saya sangat penting karena di zaman sekarang ya kok informasi sudah sangat mudah, generasi-generasi sekarang bisa lah tahu mengenai ideologi-ideologi lain. Apabila kita tidak mempunyai itu akan sangat menggoyangkan bagaimana pandangan kita terhadap negara Indonesia itu sendiri sih. Bisa berpengaruh terhadap pandangan kita, ya, Mas, apalagi dengan keadaan sekarang. Globalisasi lah. Globalisasi. Seperti ini ya. Baik, Mas. Pertanyaan kedua, menurut Ibu, seberapa penting kita perlu mengetahui tentang wawasan kebangsaan? Cukup penting karena menunjukkan kita sebagai warga negara yang baik dan kita memiliki peranan dalam mempertahankan kesatuan negara kita. Pertanyaan ketiga, apa yang Bang Riki ketahui tentang bela negara? Bela negara sendiri menurut pendapat saya adalah sikap atau perilaku kita yang menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara kita. Bela negara itu dulu sering disinggung waktu Latsar itu ya, seperti olahraga, bagaimana cara kita menjaga kebugaran, bagaimana kita beribadah terhadap Tuhan. Lebih ke arah ke perilaku kita sih untuk menjadi seorang yang ideal, bahasa seperti itu sih, untuk menyiapkan diri kita lah. Bela negara itu yaitu persiapan warga negara untuk mempertahankan negara kita sendiri. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan keempat, apa saja wujud yang Bang Riki lakukan dalam hal bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dalam kehidupan sehari-hari biasanya saya sebagai ASN terutama salah satu contoh bela negara yang saya lakukan adalah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat, tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dan juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kira-kira begitu contohnya. Seperti tadi aku bilang, dengan kerja tepat waktu, bertanggung jawab, profesional, tanpa mengabaikan aturan-aturan yang sudah ada di lingkungan kerja, itu salah satu contohnya sih kalau saya sih. Benar sekali yang Mas bilang seperti itu, Mas, ya. Itu menaati peraturan yang berlaku seperti dalam berlalu lintas, membayar pajak, hidup bertetangga,
juga menggunakan produk-produk Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, Bang? Rasa cinta terhadap tanah air dapat kita tumbuhkan dengan menerapkan nilai-nilai maupun prinsip-prinsip bela negara tadi. Oh iya. Rasa cinta itu sebenarnya dipupuk dari kalian lahir pun udah dikasih ajaran untuk cinta terhadap keluarga. Seperti tinggal diaplikasikan aja kepada negara, misalkan dengan kita belajar tentang sejarah Indonesia, belajar mencintai sesama kita. Kadang kalian pacaran pun udah bisa cinta, bagaimana kok gak bisa cinta tanah air, itu aneh gitu loh. Kayak gitu aja sih. Intinya dari hal yang terkecil dulu. Nah, dari terkecil dulu kalian mulai ini, lalu belajarlah menghargai dan bersyukur terhadap negara yang sudah merdeka ini lah. Tinggal kita mensyukuri ya, kita sudah mencintai tanah air. Mensyukuri, mengisinya dengan hal-hal baik ke depan. Iya, Betul Mas ya. seperti itu. Itu bangga dengan budaya sendiri, menggunakan produk buatan bangsa sendiri, juga toleransi dengan warga negara. Berikutnya pertanyaan keenam. Bagaimana pandangan atau kesan Bang Riki terhadap generasi muda saat-saat sekarang ini? Ya, untuk generasi muda sekarang ini menurut saya generasi yang cukup hebat ya. Mereka mempunyai banyak inovasi dan ide-ide baru yang belum pernah ada sebelumnya. Generasi muda saat ini hebat-hebat sih, apalagi dengan mereka dibukakan platform yang luas kan sekarang. Bisa berkreatif untuk membuat suatu karya. Bahkan di corona seperti ini mereka masih bisa aktif gitu. Dan tinggal bagaimana mereka itu harus tahu bahwa ya, mereka jangan lupakan tentang ideologi kita, Pancasila dan undang-undang itu tadi, sesuai dengan wawasan kebangsaan tadi. Karena ya itulah tonggaknya atau dasarnya lah mereka sebagai warga negara. Nah, jadi kita tidak boleh melupakan apa jati diri kita. Nah, seperti itu ya. Benar sekali. Generasi muda saat ini terlalu asik dengan gadget dan sangat kurang dalam kegiatan sosial yang ada, yang mengakibatkan kurangnya sopan santun dan kurangnya kepekaan sosial. Nah, pertanyaan terakhir, Bang. Apa harapan Bang Riki untuk generasi muda? Untuk generasi muda sekarang, yang saya harapkan tentu generasi muda sekarang dapat menjadi inti-inti yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor swasta gitu. Pertanyaan terakhir Mas. Untuk pertanyaan terakhir ini, apa harapan Mas untuk generasi muda saat ini? Harapan saya sih sangat besar, karena dari kita ini yang muda-muda ini yang bakal mengisi ke depannya negara ini. Karena kalau dari muda memang sudah tahu dasar-dasarnya, sudah tahu wawasan kebangsaan, sudah tahu bela negara, itu akan lebih mudah untuk membuat negara yang lebih baik. Jadi terkadang kita hanya bisa berkomentar, oh ini kurang itu, tapi kenapa kita tidak berjuang melaksanakan kata-kata tadi? Karena Rendra itu pernah bilang, kesabaran adalah bumi, kesadaran adalah matahari, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Itu sebenarnya generasi muda harusnya paham sih itu kayak gitu sih. Dan harapan saya kedepannya itu generasi muda lebih banyak beraksi dan menciptakan karya-karya yang bagus. Pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk generasi muda saat ini? Harapan saya lebih banyak belajar, meningkatkan kehidupan beragama dan budi pekerti, dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Bang Riki atas waktunya. Sekian wawancara seputar wawasan kebangsaan pada kali ini. Terima kasih. Analisis dan kesimpulan. Hasil analisa dan kesimpulan dari interview wawasan kebangsaan dan bela negara adalah sebagai berikut. Dari ketiga narasumber tersebut,
Masing-masing sudah cukup memahami tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Tentunya, pemahaman narasumber bergantung dari lingkungan dan generasi mereka tumbuh. Harapan dari masing-masing narasumber terhadap generasi muda saat ini adalah menjadi penopang kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Kemudian, menjadi generasi muda yang dapat mengisi dan membentuk negara ini menjadi lebih baik lagi dengan dasar pengetahuan bela negara yang sudah dipelajari dan dipahami. Pemahaman yang cukup akan wawasan kebangsaan dan bela negara akan menumbuhkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban demi mewujudkan tatanan kebangsaan yang kokoh. Bela negara tidak hanya dengan mengangkat senjata saja, namun kita bisa melakukannya dengan berbagai hal sederhana, seperti rajin beribadah, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menaati peraturan dalam instansi. Semua warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut andil dalam pelaksanaan bela negara demi terciptanya negara Indonesia yang lebih baik.